Ada lagi kisah lain tentang seorang cewek pedagang susu di zaman Umar. Ini terkenal nih. Umar tuh kalau malam-malam suka belusukan, melihat rakyatnya ke gang-gang gitu. Suatu malam habis belusukan, Umar capek, akhirnya bersandar istirahat di dinding rumah seseorang. Bersandar, lagi bersandar ngedengerin percakapan obrolan antara seorang ibu sama putrinya, sama anaknya. Kata ibu itu, wahai putriku, campurlah susu itu dengan air supaya kita dapat untung lebih besok di pasar. Kata anaknya, ibu, jangan, nanti akan dimarahi dan dihukum oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kan Umar melarang kita curang dalam berdagang. Kata ibunya, kan Umar gak mendengar, jadi kamu campur aja, gak ada Umar juga di sini. Padahal Umar gak sengaja qadarullah mendengar sambil istirahat. Ketika ibunya bilang Umar gak mendengar, Umar gak tahu, anaknya bilang, wah ibu, sesungguhnya Umar memang tidak mendengar, tapi Tuhannya Umar, Rabbu Umar, Allah SWT maha tahu. Wahai ibu, saya gak berani. Gimana kita akan ngomong ke Allah nanti? Ini perempuan soleha, memantaskan diri. Sehingga Umar langsung bilang ke asistennya, tandain rumah ini ya, RT berapa, RW berapa, kita datangin. Ditandain sama asistennya. Pulang besok pagi, panggil anaknya, namanya Qasim. Qasim, ikut ayah? Ya, ikut. Gak dikasih tahu juga mau ngapain, ikut aja. Nih, luar biasanya orang dulu. Datang, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukain sama ibunya. Melihat Umar, langsung gemetar adiknya. Tahu kalau dia bersalah. Umar minta izin masuk. Ada apa ya Amirul Mukminin? Apa yang bisa kami bantu? Kayak lebay gitu, namanya juga orang bersalah. Jadi cari-cari muka supaya dia nggak dihukum. Apa yang bisa saya bantu, ya Amirul Mukminin? Ada masalah apa? Umar mengatakan, semalam saya nggak sengaja lagi istirahat bersandar di dinding rumah ibu, dan saya mendengar percakapan ibu dengan putri ibu tentang susu itu. Langsung dia nangis. Maafin saya, wahai Amirul Mukminin, saya nggak jadi ngelakuin, saya dan segala macam, saya silap, saya maafin saya dan segala macam. Terus dia bilang, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf, kata si ibu ini. Dan Umar mengatakan, tapi Allah juga maha menghukum dengan hukuman yang berat. Jadi jangan cuma ngambil Asmaul Husna yang nguntungin kita. Kalau kita menganggap Allah maha pengampun, minta ampun. Kalau kita menganggap Allah maha pemaaf, minta maaf. Tapi kalau kita terus berbuat dosa sambil mengatakan Allah itu maha pemaaf, ini tempatnya agak nggak nyambung nih, nggak matching. Dia terus bikin dosa tapi dia bilang sesungguhnya Allah maha pemaaf, nggak nyambung. Harusnya kalau dia bilang Allah maha pemaaf, minta maaf sama Allah. Kalau dia bilang Allah maha pengampun, istighfar kepada Allah, pasti Allah ampuni. Tapi kalau dia terusin dosanya sambil mengatakan Allah maha pengampun, dia tuh kayak memfitnah Allah atau ngenuduh Allah seolah-olah Allah itu kayak nggak tahu apa-apa gitu. Dia mah orangnya polos, nggak usah dihiraukan, kan gitu kan ya. Seolah-olah Allah itu polos. Padahal ada nama lain, Allah juga Dzul-Intiqam, Allah juga menghukum sesuai dengan dosanya. Tapi kalau minta maaf, Allah pasti maafin semua dosa tanpa ada pengecualian. Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf, wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, tapi Allah juga maha menghukum. Ya saya tahu, maafin saya. Kata Umar, udahlah kalau kamu udah maaf, saya maafin. Tapi saya datang ke sini bukan pengen ngusut masalah itu. Saya takjub, kagum sama putri ibu. Putri ibu itu putri yang solehah. Ibu beruntung punya putri kayak dia, dan saya akan sangat beruntung punya calon menantu seperti dia. Langsung ibu ini kaget, mau menikahkan putranya Umar dengan perempuan tersebut. Sehingga ibu ini langsung manggil putrinya, siapa gitu namanya, panggil, datang ke sini. Terus Umar bertanya, wahai putriku, saya ingin menikahkan putra saya kepada kamu jika kalian dua-duanya setuju. Ini pernikahan dalam Islam. Bukan orang tuanya yang setuju, tapi anaknya. Sehingga Umar bilang kepada anaknya, Qasim, coba kamu lihat kepada perempuan itu, apakah kamu tertarik? Dilihat malu-malu gitu. Dan dalam hadis Nabi, kalau kita pengen menikahi seorang perempuan, kita boleh melihat dia. Ya boleh Instagramnya, itu boleh. Makanya postingin di Instagram sesuatu yang boleh dilihat. Kan ada sahabat yang pengen nikah dengan seorang cewek tapi gak pernah ngeliat ceweknya. Sehingga Nabi bertanya, kamu udah ngeliat orangnya? Belum ya Rasul. Ya udah lihat. Akhirnya kata dia, saya pun mencuri-curi pandang. Mencuri-curi pandang bahasa kita stalking. Akhirnya saya pun mencuri-curi pandang dari balik dinding, lihat, oh itu ceweknya.
Udah lihat? Udah ya Rasul, gimana? Saya terima, ya udah nikah. Nih, Umar nyuruh anak laki-lakinya ngelihat ceweknya dulu. Jadi yang ditanya laki-lakinya dulu. Jangan perempuan dulu. Kalau perempuan udah setuju, tiba-tiba laki-laki nggak setuju, kasihan. Perempuan perasaannya lebih peka. Mending laki-lakinya ditolak daripada cewek yang ditolak. Ini etika Islam. Umar tanya ke anaknya, gimana? Saya terserah ayah. Oke, berarti ya. Baru tanya ke perempuannya, nah, gimana? Kamu mau nikah sama putra saya? Ibunya langsung ngomong, wah siapa yang gak mau? Insya Allah dia setuju ya mukminin. Ibunya yang ngomong. Kata Umar, bukan kamu tapi ada kamu. Ibunya ini agak-agak ceplos-ceplos gitu ya. Oh iya ya, gimana? Kamu mau nggak? Mau kan? Mau kan? Gitu dipaksain anaknya. Anaknya nggak ngomong, diam aja. Terus ibunya komen lagi. Ibunya ini suka komen, asal ada postingan komen. Anaknya diam aja, ibunya yang komen. Tuh kan Amirul Mukminin, kata Nabi juga, diamnya seorang perempuan artinya setuju. Ya udah kalau gitu nikah. Dari pernikahan ini akhirnya lahir lagi anak dari mereka, cucu dari mereka kelak menjadi seorang khalifah, presiden paling sukses sepanjang sejarah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun setengah memerintah, mengubah orang miskin, sampai satu negara gak ada lagi yang mau menerima zakat. Umar bin Abdul Aziz. Ini gara-gara model pernikahannya tuh, ta'arufan jadiannya itu luar biasa. Apa pelajarannya di sini? Ternyata kalau kita pengen dapat imam yang paling keren, pantaskan diri kita untuk mendampingi dia. Kalau kita pengen punya makmum yang solehah kayak Khadijah, pantaskan diri kita seperti Rasul untuk menjadi imam bagi dia. Gak mungkin seorang imam yang gak bisa baca Quran ngimamin makmum yang hafiz 30 juz. Ini agak-agak gak sesuai dengan fikih nih. Kalau kita pengen ngimamin orang-orang yang hafiz, kita hafalannya harus lebih banyak. Kalau kita pengen ngimamin seorang cewek yang solehah, yang taat, kita harus lebih soleh. Gitu juga cewek. Kalau mau diimamin oleh imam yang soleh, kita harus memantaskan diri biar kita gak banyak protes. Karena kalau kita gak pantas, imamnya udah jalan kemana, kita gak nyambung. Kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Makanya Allah gak mempertemukan kita. Daripada bertemu nanti malah rame. Kayak misalnya kita baru hijrah, jadi masih anak baru lah, belum pro, hijrahnya masih amatiran, baru belajar. Sama kayak saya juga baru belajar, baru hijrah, belum terbiasa ke masjid, langsung ikut acara sholat tahajud 1 juz. Ini kan luar biasa ya. Nggak apa-apa sih, cuma nanti kita lihat aja hasilnya. Makanya saya sering cerita, saya pernah ngadain acara tahajud di satu masjid di Al-Latif di Bandung, 1 malam 1 juz. Yang jadi makmum tuh anak-anak yang baru hijrah luar biasa, tatoan, rambutnya gondrong, tapi sholat. Di rakaat di sholat paling depan. Begitu saya takbir, baru baca beberapa ayat, udah pada nangis di belakang. Saya heran, wah Masya Allah, ini orang baru hijrah langsung ngejos ya, lebih soleh dari saya nih. Belum apa-apa udah nangis. Akhirnya saya ngerasa gak enak hati. Udah deh, saya nangis juga gara-gara belakang. Nangis. Gak enak sama makmum. Nangis deh, dan nangis. Nangis itu luar biasa. Begitu selesai sholat saya tanya, kok kalian bisa gitu ya, sholat khusyuk banget sampai nangis-nangis segala. Ustadz, itu bukan khusyuk kata mereka. Ustadz bacanya kepanjangan. Ini nih, kalau nggak nyambung makmum sama imam. Kenapa kok kita pengen punya imam yang sholat tapi belum datang juga? Karena mungkin kita belum menjadi seperti perempuan itu yang memantaskan diri buat dia. Kecuali kita pengennya yang biasa-biasa aja, besok juga bakalan datang. Karena kita pengennya terlalu tinggi, idealis, keren, berarti kita juga harus minimal mendekati sedidu waqaribu kata Nabi. Persiskan diri kalian, pantaskan diri kalian, atau minimal dekati sesuatu yang baik itu, baru nanti dia datang. Jadi kalau pengen mempercepat kedatangan imam yang idaman itu, maka ayo kita akselerasi memperbaiki diri sampai kita pantas bagi dia. Kalau pengen cepat bisa diterima lamarannya oleh seorang cewek yang idaman banget, maka pantaskan diri kita untuk ngimamin dia. Itu pesan dari adegan antara Umar dengan perempuan penjual susu. Ini cerita-cerita orang yang luar biasa. Cerita-cerita kayak gini tuh terjadi dan banyak hikmahnya. Kita belajar dari mereka.